Oke, jadi buat study group Jumat hari besok itu kita akan ngebahas sesuai dengan silabus ya. Silabus yang aku terima itu buat pertemuan ke berapa tuh, berarti ketiga dan keempat ya. Pertemuan ketiga dan keempat itu tentang money and inflation sama unemployment. Jadi sebenarnya masih agak berkaitan sih sama yang aku bilang di study group kemarin. Itu isu-isu di dalam makroekonomi yang akan sering dibahas, kan salah duanya. Itu ada tentang inflasi dan juga tentang unemployment. Nah, karena kemarin kita udah ngebahas tentang pertumbuhan ekonomi, di study group yang kali ini lanjut sesuai dengan silabus, kita ngebahas tentang money and inflation. Kalau nggak salah di MenQ itu chapter 5 ya, money and inflation itu. Kalau salah, ntar aku koreksi pas pertemuan study groupnya. Nah, apa sih yang bakalan kita bahas tentang inflasi? Sebenarnya babnya itu kan tentang money and inflation ya. Jadi kita ngebahas juga tentang apa itu uang. Mungkin ini lebih ke recalling aja, apa sih uang itu dan apa sih fungsi-fungsi dari uang itu, tipe uang dan lain sebagainya. Terus kita juga bakalan bahas tentang quantity theory of money. Ingat-ingat lagi, ini sebenarnya harusnya udah ingat di luar kepala ya. Fungsinya itu MV sama dengan PY, dimana M itu adalah jumlah uang beredar, V adalah velocity of money atau percepatan perputaran uang, P itu adalah harga, dan Y itu adalah jumlah barang atau quantity. Sebenarnya Y di sini juga bisa jadi transaction. Nah, itu penjelasan lebih lanjutnya nanti aku jelasinnya di study group aja langsung. Terus kita juga bakalan mengenal tentang the money demand function and the quantity equation. Nah, ini sebenarnya sih agak overlap ya sama makro 1. Tapi iya, nanti aku jelasin lebih lanjut lagi aja, dan ini aku nyesuaiin sama silabus. Jadi kita bakalan membangun sebuah fungsi, yaitu money demand function gitu. Nih, kalau misalkan mau ingat-ingat, fungsinya ini yang dibangun dari si MV sama dengan PY ini gitu. Terus kita juga bakalan belajar lagi sih, iya sih jatuhnya belajar lagi tentang Fisher effect nih. Jadi tentang interest rate ya, hubungan antara inflation atau inflasi sama interest rate. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang the Fisher effect. Terus ada beberapa istilah juga yang akan kita pelajari gitu. Ya, ini masih kurang lebih sama. Hubungan antara interest rate dan inflation yang kita jelaskan melalui nominal interest rate dan demand for money. Tadi money demand function yang M per P D itu. Terus kita juga bakalan bahas tentang unemployment lagi. Kalau unemployment sih harusnya nggak terlalu susah ya. Jadi ya kita belajar istilah-istilah di dalam unemployment lagi. Apa itu yang disebut dengan unemployment, apa itu natural rate of unemployment, apa itu full employment, apakah full employment sama dengan zero unemployment tuh. Terus kita juga bakalan menghitung, nanti paling kita praktek lewat soal-soal aja. Sebenarnya ini harusnya nggak terlalu susah sih ya. Terus belajar juga tentang steady state condition, yang kemarin aku udah sempat bahas belum sih, steady state condition di pertumbuhan ekonomi. Harusnya udah ya. Nah, kita mau lihat nih, saat kondisi pertumbuhan ekonomi atau perekonomian itu sudah mencapai steady state, apa sih hubungannya sama unemployment, apa yang bakalan terjadi di unemployment gitu. Tipe-tipe unemployment, sama kita juga akan ngebahas tentang theory of efficiency wage ini. Sama mungkin akan ngebahas sedikit tentang Phillips curve ya, cuma nggak akan terlalu ini sih kayaknya, nggak akan terlalu mendalam. Ya, kurang lebih itu yang bakalan kita pelajarin. Jadi sampai ketemu di hari Jumat. Terima kasih.